Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Sriwijaya dengan nomor NIM 06051182126010. Di sini saya akan menyampaikan materi dan juga media pembelajaran berbasis ICT. Selamat menyaksikan. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu antara lain yang pertama ada peserta didik diharapkan mampu mengkonsepkan terkait nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara setelah menyimak video pembelajaran dengan baik dan benar. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu antara lain yang pertama yaitu peserta didik diharapkan mampu mengkonsepkan terkait nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara setelah menyimak video pembelajaran dengan baik dan benar. Yang kedua yaitu peserta didik diharapkan mampu menganalisis terkait nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menggunakan media berbasis ICT yaitu Result of Memory dengan baik dan benar. Setelah itu peserta didik diharapkan mampu menguraikan terkait hasil analisis dengan membentuk rangkuman terkait penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan baik dan benar. Sebelum kita memasuki materi pada hari ini, Ibu ingin tanya dulu. Mengapa sih perlu penerapan Pancasila dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara itu? Oke, benar sekali jawaban dari anak-anak sekalian. Terkait mengapa perlu penerapan Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila tentu saja tidak cukup hanya tertera dalam sejumlah dokumen negara, tidak juga diperingati melalui upacara dan kegiatan lainnya. Lebih dari itu, negara harus diatur dan diselenggarakan berdasarkan Pancasila. Tidak boleh ada pelanggaran Pancasila yang dilakukan oleh pemerintah selaku penyelenggara negara. Untuk menelaah bagaimana penerapan Pancasila dalam praktik bernegara, perlu diketahui bahwa dalam ideologi Pancasila, menurut Mordiono terdapat 3 tataran nilai. Selanjutnya yaitu penjelasan terkait nilai dasar. Nilai dasar ialah suatu nilai yang bersifat abstrak dan tetap, terlepas dari pengaruh perubahan ruang dan waktu. Dari segi kandungan nilainya, maka nilai dasar yang berkenaan dengan eksistensi sesuatu mencakup cita-cita, tujuan, tatanan dasar, dan ciri khasnya. Nilai dasar inilah yang telah ditetapkan oleh para pendiri bangsa, sehingga Pancasila disepakati sebagai dasar negara. Nilai dasar itu berbunyi 5 sila dalam Pancasila. Nilai-nilai dasar dari Pancasila meliputi yang pertama yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga yaitu nilai persatuan Indonesia, keempat nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima serta nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya yaitu penjelasan yang kedua terkait nilai instrumental. Nilai yang bersifat kontekstual, nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila, berupa arahan kinerja untuk kurun waktu tertentu dan untuk kondisi waktu tertentu. Penjabaran itu bisa dilakukan secara kreatif dan dinamis dalam bentuk-bentuk yang baru untuk mewujudkan semangat yang sama dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh nilai dasar itu. Dari kandungan nilainya, maka nilai instrumental merupakan kebijakan, strategi, organisasi, sistem, rencana, program, bahkan proyek-proyek yang menindaklanjuti nilai dasar tersebut. Lembaga negara yang berwenang menyusun nilai instrumental adalah MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden, dan kemudian Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Selanjutnya yaitu penjelasan terkait nilai yang ketiga yaitu nilai praktis. Nilai praktis ialah nilai yang terdapat dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Nilai praktis adalah wujud dari penerapan nilai-nilai Pancasila, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik yang dilakukan oleh lembaga negara yang mencakup eksekutif, legislatif, dan yudikatif, maupun yang dilakukan oleh organisasi masyarakat atau bahkan warga negara secara perorangan. Kemudian, dari ketiga tataran nilai tersebut, yang akan menjadi pokok bahasan di sini adalah nilai instrumental dan nilai praktis. Pada praktiknya, nilai instrumental dan nilai praktis harus mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan nilai dasar. Nilai praktis tidak boleh bertentangan dengan nilai instrumental. Dengan menggunakan kerangka berpikir seperti inilah, kita dapat menelaah tentang praktik berpancasila dalam kehidupan bernegara. Wujud dari nilai instrumental tersebut berupa undang-undang dan peraturan pemerintah. Sebagai penjabaran dari nilai Pancasila, nilai instrumental tidak boleh bertentangan dengan nilai dasar Pancasila. Kemudian, mari kita telaah lebih detail wujud dari nilai instrumental dan nilai praktis. Adapun bentuk dari ketiga nilai tersebut ialah untuk contoh pertama,
Nilai dasarnya pada sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai instrumentalnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 29 ayat 1, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat sesuai menurut agamanya dan kepercayaan itu. Untuk nilai praktisnya, yang pertama yaitu mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang kedua yaitu percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk contoh yang kedua yaitu nilai dasarnya pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai instrumentalnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 14 ayat 1, Presiden memberikan gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Ayat 2, Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk nilai praktisnya, yang pertama mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan. Yang kedua, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Setelah kita mempelajari terkait materi pada hari ini yaitu penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kegiatan selanjutnya yaitu telah Ibu sediakan kuis yang berisikan beberapa soal terkait materi kita pada hari ini yaitu nilai-nilai Pancasila. Dan juga Ibu telah menyiapkan link untuk mengisi beberapa soal terkait materi kita pada hari ini. Adapun tata cara mengakses kuis yang telah disediakan yaitu yang pertama dengan mengklik link yang telah disediakan dan dibagikan oleh guru. Kemudian, setelah masuk ke dalam link tersebut, nantinya akan ada arahan bagaimana proses menjawab soal-soal. Misalnya, dapat dilihat dari tampilan ini yaitu ada serangkaian pertanyaan pilihan ganda dan arahannya yaitu ketuk jawaban yang benar untuk melanjutkan. Dan peserta didik dapat langsung memulai permainan dengan mengklik pilihan mulai. Setelah itu, akan ada tampilan soal-soal untuk dijawab. Ketika sudah terisi semua soalnya, maka akan secara otomatis dikoreksi untuk mengetahui jawaban benar atau tidak dari setiap jawaban yang telah diisi. Kesimpulannya yaitu penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat diperlukan karena di dalam Pancasila itu sendiri telah memuat seluruh aspek untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara dan terdapat 3 tataran nilai yaitu yang pertama nilai dasar yang berupa 5 sila dari Pancasila, yang kedua nilai instrumental yang berupa undang-undang, yang ketiga nilai praktis yang berupa kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian untuk tugas menganalisisnya silakan peserta didik membuat rangkuman terkait hasil analisis mengenai bentuk dari penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang nantinya akan diupload pada link Google Drive yang telah disediakan. Baiklah, sekiranya itu saja pemaparan materi dan juga media pembelajaran berbasis ICT. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya harap video pembelajaran ini dapat memberikan wawasan bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.